Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat madani menjalankan fungsinya terkait 4 poin. Yang pertama adalah dasar negara, yang kedua adalah persatuan negara, yang ketiga adalah sistem negara, dan yang terakhir, yang keempat adalah tujuan negara. Sebelum membahasnya lebih jauh lagi, kita harus mengerti apa sih masyarakat madani itu. Jadi, masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, serta memaknai kehidupannya. Sehingga kita sebagai bagian dari masyarakat madani harus menjalankan fungsi kita terhadap 4 poin yang sudah saya sebutkan di awal. Saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu dasar negara. Kita sebagai bagian dari masyarakat madani harus menghargai dan menghormati Pancasila sebagai dasar negara. Kita juga harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang dibuat didasarkan oleh Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia dan disebut juga sebagai pedoman hidup bagi masyarakatnya. Sehingga prinsip kenegaraan dan sikap dari masyarakat harus selaras. Tidak boleh ada yang menyimpang dari 5 sila yang ada. Tentu saja, hukum dan peraturan yang berlaku dan kita taati merupakan salah satu upaya untuk mengatur tingkah laku kita sebagai manusia agar menjadi masyarakat yang tidak menyimpang dari norma-norma agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga hak-hak kita secara individu sebagai masyarakat agar tercipta suatu masyarakat yang adil dan beradab. Kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu persatuan negara. Sebagai masyarakat madani, kita harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, di mana wilayahnya mencakup dari Sabang sampai dengan Merauke, yang dihuni oleh berbagai macam lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari suku, bahasa, budaya, agama, bahkan ciri fisik yang berbeda. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia apabila masyarakatnya memandang ke arah yang negatif. Padahal, apabila kita mau belajar lebih dan melihat ke arah yang lebih positif, Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang cantik, negara yang unik, dan negara yang dikagumi oleh masyarakat dari negara lain karena perbedaannya. Sehingga kita sebagai masyarakat madani yang memiliki kesadaran penuh harus menjaga dan menghormati perbedaan tersebut agar tetap menjadi hal yang indah. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu sistem negara. Di mana sistem negara Indonesia tercantum di dalam Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai bagian dari sistem negara, kita sebagai masyarakat madani harus berperan aktif dalam pembangunan negara serta mengawal jalannya pemerintahan.
kita juga harus memahami dan menghargai sistem demokrasi yang ada di Indonesia, serta turut aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi pemerintah. Menurut Abraham Lincoln, bahwa sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa wakil-wakil rakyat yang sekarang duduk di kursi pemerintahan merupakan bagian dari masyarakat yang kita pilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan kita amanatkan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan, memberikan kritik dan saran yang membangun, guna membantu mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa tepat sasaran dan mensejahterakan kita sebagai masyarakatnya. Tidak terasa kita sampai di poin yang terakhir, yaitu poin keempat, tujuan dari negara. Tujuan dari negara Indonesia sendiri tercantum di dalam Pancasila, sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai masyarakat madani harus memahami dan mendukung tujuan negara untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kita harus berkontribusi dalam pembangunan nasional, baik melalui peran aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun melalui pemenuhan hak dan kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila kita dari masing-masing individu masyarakat bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang kita miliki sebagai masyarakat, serta bisa mendapatkan hak-hak yang kita miliki sebagai masyarakat yang bernegara, maka Indonesia bisa mencapai tujuannya, yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seru ya pembahasan kita tadi mengenai bagaimana fungsi kita sebagai masyarakat madani terkait dengan dasar negara, kemudian persatuan negara, sistem negara, serta tujuan negara. Selanjutnya, partner saya akan membahas hal yang tidak kalah seru, yaitu mengenai bagaimana Pancasila dapat mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam peradaban dunia pendidikan juga membutuhkan masyarakat yang madani. Apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan seluruh rakyat Indonesia? Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang madani. Pada poin pertama ini, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks pendidikan, Pancasila dapat membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, di mana siswa semua itu tidak pandang bulu, saling menghormati dan menghargai tanpa terkecuali. Ketika semua siswa mampu saling menghormati, hal tersebut akan menjauhkan semua
siswa dari konflik sosial media mengenai SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering terjadi di masyarakat. Karena lingkungan pendidikan yang harmonis mendorong semua siswa untuk peka dan empati terhadap perbedaan yang dimiliki oleh bangsanya. Baik, selanjutnya ini poin kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Pancasila menempatkan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, Pancasila itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa pada generasi muda, sehingga mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Indonesia dan siap untuk memajukan negara. Pendidikan merupakan jembatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal negaranya. Dan dari hal tersebut, tumbuhlah rasa cinta tanah air dan bangsa. Rasa cinta tersebut akan mendorong masyarakat untuk saling bergotong royong, menjaga kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya ini pada poin ketiga, mendorong keadilan dan kesetaraan. Pancasila menempatkan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, Pancasila dapat membantu dalam mendorong keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari latar belakang mereka. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Salah satu penerapannya adalah dengan penggunaan seragam yang sudah ditentukan dengan standar yang dibuat. Hal tersebut berguna untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada, sehingga setiap siswa mampu bersekolah tanpa merasa terintimidasi terhadap segala macam pakaian atau atribut yang digunakan, sehingga mereka bisa saling bersaing secara sehat dalam prestasi di sekolah. Pada poin keempat ini, mengembangkan sikap demokratis. Pancasila juga menempatkan nilai demokrasi sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, Pancasila dapat membantu dalam mengembangkan sikap demokratis pada siswanya, yang nantinya dapat membantu mereka dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dunia pendidikan merupakan tempat untuk mendidik generasi bangsa dalam mengembangkan sikap demokratis sebagai bekal untuk kehidupan bermasyarakat, di mana mereka diajarkan cara untuk menyampaikan pendapat dengan baik, menghargai perbedaan pendapat yang ada, serta berlapang dada atas kesepakatan yang diambil bersama. Pada poin kelima ini, mendorong pembangunan karakter yang baik. Pancasila menempatkan nilai-nilai moral yang baik sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan,
Pancasila dapat membantu dalam mendorong pembangunan karakter yang baik pada siswa, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan siap untuk berkontribusi dalam masyarakat. Apabila siswa mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan mampu menerapkan kehidupan sehari-harinya, maka bangsa Indonesia akan memiliki masyarakat yang berjiwa Pancasilais, yang siap memajukan bangsa Indonesia dengan penuh rasa bangga dan cinta terhadap tanah airnya.